Bab 951 ini hanyalah bos baik yang tak tertandingi. Setelah pemeriksaan sederhana, kedua belah pihak kemudian melaksanakan pekerjaan serah terima. Baru sekarang Cheng Feier tahu bahwa Ye Feng telah menyelesaikan akuisisi Golden Sub Security, dan baru ada di sini hari ini untuk melakukan serah terima. Hal ini membuatnya merasa tidak percaya. Sejak mereka berdua datang ke kota judi, mereka tak terpisahkan. Ia belum pernah melihat pria ini berbelanja. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah mengirim seseorang untuk membahas akuisisi dengan Golden Sub Security sebelum dia datang ke kota perjudian. Apa yang orang ini coba lakukan? Dia sedikit bingung. Lingkup pengaruh Ye Feng selalu berada di Guangdong Selatan. Mengapa dia ingin membeli perusahaan keamanan di kota perjudian itu? Bahkan, apalagi dia, Ye Feng sendiri pun tidak tahu banyak tentangnya. Lagi pula, itu adalah hadiah dari sistem. Sayang sekali kalau tidak diambil. Terlebih lagi, setelah memahami situasi barusan, dia sangat puas dengan kekuatan Golden Broad Security Group. Daripada menyebutnya kelompok keamanan, ia lebih seperti sekte kecil yang beranggotakan semua elit pasukan khusus. Sekarang, begitu dia memberi perintah, dia bisa dengan cepat mengumpulkan tim yang beranggotakan lebih dari 200 orang. Menurut pengantar Liu Fanghai, orang-orang yang direkrut oleh Golden Sub pada dasarnya adalah pensiunan tentara elit dari berbagai negara. Mereka tidak hanya disiplin, tetapi juga sangat kuat. Bahkan para petinggi di banyak negara kecil pun kerap kali merekrut personel keamanan dari perusahaan mereka saat mereka melakukan kunjungan urusan luar negeri. Hal ini juga menjelaskan mengapa sistem memberi Golden Sub Security valuasi sebesar 7 miliar. Kalau cuma perusahaan keamanan biasa, cukup 700 juta. Ini adalah tim garda depan yang beranggotakan lebih dari 200 orang. Jika mereka dimanfaatkan dengan baik, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Setelah mereka berdua menandatangani semua dokumen serah terima, Liu Fanghai berdiri dengan ekspresi getir. Mulai sekarang, Golden Sub Security akan menjadi milik Tuan Ye. Bolehkah saya mengajukan permintaan yang lancang? Jika Anda tidak setuju, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Ye Feng mengangguk, Ketua Liu, tolong katakan. Liu Fanghai tersenyum getir. Saya bukan lagi ketua. Jangan panggil saya seperti itu lagi. Saya harap Anda bisa memperlakukan saudara-saudara saya dengan baik. Mereka semua orang baik. Mereka bersedia bekerja keras dan menanggung kesulitan. Selama Anda memperlakukan mereka sebagai saudara, mereka pasti akan bekerja keras untuk Anda. Ye Feng tercengang saat mendengar permintaannya. Awalnya ia mengira Liu Fanghai ingin memintanya mempertahankan posisinya sebagai ketua. Ia tidak menyangka bahwa Liu Fanghai tidak hanya tidak meminta keuntungan apapun untuk dirinya sendiri, tetapi juga memohon belas kasihan atas nama bawahannya. Ketua Liu, apa yang terjadi dengan Golden Sub Security? Dia agak penasaran dengan pertanyaan ini. Secara logika, Golden Sub Security sangat kuat, dan Liu Fanghai juga orang yang sangat cakap. Bagaimana dia bisa sampai diakuisisi? Liu Fanghai tak kuasa menahan senyum getir. Ini terutama karena perusahaan berkembang terlalu cepat. Saya juga seorang tentara, jadi setiap kali ada pensiunan tentara yang datang meminta makan, saya tak kuasa menolaknya. Pada titik ini, ia buru-buru menjelaskan, tapi jangan khawatir. Orang-orang yang saya rekrut memang kuat. Saya hanya tidak tega melihat kekuatan mereka yang luar biasa terpendam, jadi saya merekrut mereka semua, yang menyebabkan masalah di rantai modal. Ye Feng tidak menyangka hal itu terjadi karena alasan seperti itu. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Beberapa petinggi di belakang Liu Fanghai juga menatap Ye Feng dengan gugup. Mereka tidak tahu apakah dia akan memberhentikan banyak karyawan. Ye Feng menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu mendongak menatap Liu Fanghai. Jangan khawatir, aku tidak akan memecat satupun personel keamanan Golden Sub. Termasuk kamu. Kamu masih bisa tetap menjadi ketua. Liu Fanghai dan para eksekutif senior di belakangnya tidak percaya. Mereka mengira setelah bos baru mengambil alih perusahaan, akan terjadi perubahan besar. Lagi pula, jika mereka mengelola perusahaan hingga diakuisisi, itu membuktikan bahwa mereka bukanlah pemimpin yang berkualitas. Mereka tidak menyangka pihak lawan tidak akan memecat mereka. Sebaliknya, mereka tetap mempertahankan posisi mereka. Ini hanyalah hal baik yang jatuh dari langit. Mereka pun pingsan. Sebelum mereka sempat mengakhiri kegembiraan mereka, Ye Feng menambahkan, tidak ada masalah dengan strategi awal kalian. Teruslah berekspansi. Kalian tidak perlu khawatir soal dana, kalian hanya perlu memastikan semua orang yang kalian rekrut memiliki kekuatan yang kuat. Liu Fanghai dan yang lainnya begitu gembira hingga hampir pingsan. Bos baru ini bukan hanya tidak memecat mereka, tetapi bahkan membiarkan mereka terus berkembang. Sungguh bos yang luar biasa baik. Tuan Ye, saya, Liu Fanghai, yang tingginya 1,8 meter, begitu tersentuh hingga ia hampir menangis. Ye Feng memukul dadanya. Kenapa menangis? Kalau kamu merasa bebannya terlalu berat, aku bisa menggantinya dengan orang lain. Liu Fanghai buru-buru melambaikan tangannya.
Tidak, tidak. Aku bersedia terus melakukan yang terbaik untuk Tuan Ye sampai aku mati. Aku hanya tidak menyangka kau akan begitu percaya padaku. Ye Feng menepuk bahunya. Dalam hidupku, aku paling mengagumi para prajurit. Inilah alasanku membeli Golden Sub Security. Kau mengerti maksudku? Liu Fanghai langsung mengangguk berat. Tuan Ye, saya mengerti. Ye Feng tak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya, aku bahkan tidak tahu apa yang kubicarakan, tetapi kau benar-benar mengerti. Cheng Feier menyaksikan adegan ini dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Orang ini benar-benar jago membeli hati orang. Hanya dengan beberapa patah kata, Liu Fanghai dan para petinggi Golden Sub Security sepenuhnya setia kepadanya. Namun, ia juga sangat jelas tentang betapa kuatnya kekuatan Golden Sub Security secara keseluruhan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah tim pelopor yang kecil. Ye Feng benar-benar mampu membelinya. Kekuatannya akan meningkat pesat, setidaknya di kota perjudian, dia bisa dianggap sebagai orang hebat. Kalau dipikir-pikir, itu agak konyol. Sebelumnya, Ye Feng tidak memiliki aset apapun di kota perjudian. Ia hanyalah orang luar. Dia tidak menyangka dia akan menjadi orang penting di kota judi secepat itu. Perubahan identitas ini tidak terduga. Saat semua orang sedang gembira, terdengar ketukan di pintu. Masuk, jawab Liu Fanghai tanpa sadar. Ia tiba-tiba teringat bahwa Ye Feng adalah bos perusahaan yang sebenarnya. Bukankah ia sudah melampaui batas dengan melakukan ini? Namun, setelah mengamati sejenak, ia mendapati Ye Feng tidak sedih. Ia pun menghela napas lega. Tampaknya bos barunya bukan tipe orang yang picik. Kemudian, pintu didorong terbuka dan seorang bawahan berjalan masuk dengan langkah penuh semangat. Ketua, ada beberapa pembunuh di luar. Mereka bilang ingin mengandalkan keamanan Golden Sub kita. Ketika Liu Fanghai mendengar laporan bawahannya, ia sedikit terkejut. Dari mana pembunuh itu berasal? Mereka bilang mereka dari aliansi pembunuh Sirius, jawab bawahan itu segera. Mereka dengar kami sedang merekrut personel keamanan. Karena pertikaian internal di aliansi pembunuh, mereka datang untuk melamar pekerjaan itu. Ketika Liu Fanghai dan anggota Golden Sub berpangkat tinggi lainnya mendengar nama Sirius Assassin Alliance, mereka tidak percaya. Ye Feng bisa melihat ekspresi mereka berbeda. Apakah aliansi pembunuh Sirius ini sangat kuat? Keterkejutan Liu Fanghai masih belum pudar, tetapi ia tetap menjawab, aliansi pembunuh Sirius adalah aliansi pembunuh yang terkenal di dunia. Semua anggotanya adalah elit 10.000. Ye Feng sedikit terkejut. 1 dari 10.000 elit. Mungkinkah mereka lebih kuat daripada Golden Sub Security? Bab 952. Apakah aliansi pembunuh Sirius ini sangat kuat? Liu Fanghai tak kuasa menahan senyum getir. Kita tidak bisa membandingkannya seperti itu. Kita lebih banyak terlibat dalam misi keamanan, sementara mereka lebih banyak terlibat dalam misi pembunuhan dan penyerangan. Fokusnya berbeda. Cheng Feier langsung menyela, aku mengerti. Yang satu tombak dan yang satu perisai. Liu Fanghai mengangguk. Bisa dibilang begitu. Kalau bicara soal kualitas prajurit kita masing-masing, mungkin kita tidak terlalu jauh. Tapi, kalau bicara soal kemampuan bertahan hidup dalam situasi genting, mereka masih lebih baik. Ye Feng kurang lebih mengerti. Terus terang saja, Golden Sub Security menjalankan bisnis yang sah, dan lebih formal dalam segala hal. Sebaliknya, aliansi pembunuh Sirius melakukan pekerjaan kotor, dan metode mereka lebih ekstrim. Liu Fanghai ragu sejenak. Tuan Ye, mereka datang untuk mencari perlindungan kepada kita. Bagaimana kita harus menjawab mereka? Ye Feng mengangkat bahu. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan perusahaan. Kau bisa mengaturnya sesukamu. Liu Fanghai sangat bersyukur melihat betapa besar kepercayaannya. Kalau begitu, Tuan Ye, bagaimana kalau Anda ikut saya menemui mereka? Ye Feng tidak menolak. Ia juga penasaran dengan aliansi pembunuh Sirius ini. Ia pun mengikuti mereka keluar. Ketika mereka tiba di aula, mereka melihat dua kelompok orang saling menatap. Di satu sisi ada para penjaga keamanan Golden Sub, sementara di sisi lain ada 8 orang. Masing-masing dari mereka membawa bau darah yang menyengat, dan tatapan mereka bagaikan pisau, membawa niat membunuh. Para penjaga keamanan Golden Sub jelas agak ragu. Mereka semua mengepalkan tangan dan ingin maju dan melawan. Orang-orang dari aliansi pembunuh Sirius tampak meremehkan, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali terhadap 50 orang ini. Kalian semua sedang apa? Pergi. Setelah Liu Fanghai tiba, ia pertama-tama memerintahkan para penjaga keamanan Golden Sub untuk mundur. Kemudian, ia berbalik untuk melihat ke-8 orang itu. Siapa pemimpinnya? Begitu selesai bicara, ia melihat seorang asing berambut pirang keluar. Nama saya Arthur. Anda pasti bos Golden Sub Security, Liu Fanghai. Orang ini tingginya 1,9 meter, lebih tinggi satu kepala dari Liu Fanghai. Ia memancarkan aura yang menindas. Yang langka adalah ia bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar.
Meskipun ada beberapa masalah dengan pengucapannya, ia tetap cukup lancar untuk berkomunikasi. Jadi, ini Lone Wolf Arthur. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Mata Liu Fanghai berbinar ketika mendengar nama ini. Serigala penyendiri ini adalah wakil komandan aliansi pembunuh Sirius. Konon, kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada sang komandan, Sirius. Awalnya dia mengira bahwa satu-satunya orang yang bisa datang mencari perlindungan di Golden Sub Security hanyalah beberapa orang yang tertinggal dari Sirius Assassin Alliance. Ia tidak pernah menyangka kalau itu adalah Lone Wolf Arthur yang terkenal. Jika dia benar-benar dapat merekrut orang ini, kekuatan perusahaan keamanan sub emas akan mencapai tingkat baru. Meskipun bersemangat, ia langsung melambaikan tangannya. Tapi kau salah tentang satu hal. Aku bukan lagi bos Golden Sub Security. Tuan Ye ini bos yang sebenarnya, katanya sambil memperkenalkan Ye Feng. Arthur gembira mendengar namanya. Namun, ketika melihat Ye Feng, ia langsung mengerutkan kening. Meskipun Ye Feng juga tingginya 1,8 meter, ia kurus. Bahkan Liu Fanghai pun tampak lebih kuat darinya, apalagi Arthur yang seperti beruang kutub. Halo Serigala Tunggal, aku Ye Feng. Ye Feng mengulurkan tangannya dengan ramah. Namun, Arthur bahkan tidak menatapnya. Ia langsung menatap Liu Fanghai dengan sedih. Kapan Golden Sub Security mengganti bosnya? Liu Fanghai melihat ekspresinya dan merasa sedikit aneh. Tuan Ye baru saja menyelesaikan akuisisi kami. Apakah ada masalah? Arthur langsung mendengus. Kami dengar bos Golden Sub Security cukup cakap dan berani, jadi kami datang untuk mencari perlindungan. Karena bosnya sudah berganti, lupakan saja. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan hendak pergi bersama anak buahnya. Liu Fanghai buru-buru meraih lengannya. Bisakah kau menjelaskannya? Apa maksudmu melupakannya? Arthur melirik Ye Feng dengan jijik. Pernahkah kau melihat sekelompok singa mencari kucing untuk menjadi pemimpin mereka? Kami, anggota aliansi pembunuh Sirius, tidak akan mendengarkan perintah bantal bordir meskipun kami harus mengemis di jalanan. Perkataannya langsung membuat marah semua petugas keamanan Golden Sub yang hadir. Meskipun mereka merasa Ye Feng hanyalah bantal bersulam dari lubuk hati mereka, setidaknya dalam hal kekuatan, Ye Feng sudah menjadi bos mereka. Mereka merasa malu karena bos mereka dipandang rendah. Arthur tidak menamparkan wajah Ye Feng, tetapi wajah semua orang. Liu Fanghai langsung mendengus. Begitukah? Kebetulan aku selalu ingin menguji kekuatan aliansi pembunuh Sirius. Aku ingin melihat seberapa kuat kalian, singa-singa. Arthur menatapnya dengan ketakutan. Aku bicara tentang anak itu, bukan kamu. Kami masih mengagumi Anda, Tuan Liu. Kalau tidak, kami tidak akan datang mencari perlindungan kepada Anda. Meskipun dipuji, Liu Fanghai sama sekali tidak tampak senang. Ia terus menatapnya dengan dingin. Tuan Ye sekarang bos Golden Sub Security. Kalau kau meremehkannya, berarti kau meremehkan Golden Sub Security kita. Karena aku sekarang bekerja untuk Tuan Ye, tentu saja aku harus berbagi kekhawatirannya. Ayo kita bertanding. Setelah dia selesai berbicara, suasana di tempat kejadian langsung menjadi tegang. Dua aliran niat membunuh langsung terjalin. Pertempuran besar akan segera dimulai. Bab 953 orang ini akan mulai berpura-pura lagi. Tepat saat atmosfer mencapai titik beku, pertempuran kacau bisa saja terjadi kapan saja, Ye Feng tiba-tiba berbicara. Liu Tua, apa yang kau lakukan? Dia sedang menatapku dari atas, kenapa kau ikut bersenang-senang tanpa tujuan? Mendengar tegurannya, Liu Fanghai langsung bingung. Ia tidak mengerti apa maksud bos barunya. Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya. Ia menoleh ke Arthur dan yang lainnya, menggelengkan kepala karena kecewa. Aku baru saja mendengar Pak Tua Liu dan yang lainnya berbicara tentang betapa kuatnya aliansi pembunuh Sirius. Sekarang setelah aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, rasanya tidak terlalu kuat. Kata-katanya langsung membuat marah anggota aliansi pembunuh Sirius. Kelompok orang ini benar-benar merangkak keluar dari tumpukan mayat. Mereka semua adalah elit dari para elit. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Jika mereka dibenci oleh seorang ahli seperti Liu Fanghai, itu tidak masalah. Namun, mereka justru dibenci oleh seorang anak muda berusia 20-an. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka. 7 orang lainnya melepaskan niat membunuh mereka. Mereka menunggu perintah Arthur untuk bergegas dan menguliti anak ini hidup-hidup. Para penjaga keamanan Golden Sub juga berjaga-jaga, siap menghadapi pertempuran berdarah yang mungkin terjadi kapan saja. Ye Feng tampaknya tidak menyadari kemarahan mereka. Ia terus mengejek mereka, kalian pengecut, bisa hidup sampai hari ini pasti karena leluhur kalian. Jika kamu bertemu denganku sehari sebelumnya, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu meninggal. Arthur tak tahan lagi. Ia memelototinya. Nak, jangan ngomong sembarangan. Kita lihat saja siapa yang mati duluan. Liu Fanghai segera meraih lengan Ye Feng. Tuan Ye, jangan gegabah.
Para anggota aliansi pembunuh Sirius selalu dikenal kejam. Bahkan jika orang-orang dari Golden Sub Security bertemu mereka, mereka tidak akan berani lengah. Dan bos barunya itu berkulit halus dan berdaging lembut. Sekali lihat, dia tahu dia tuan muda yang terbiasa hidup mewah. Kalau dia bertemu orang-orang ini, bukankah dia akan dimakan hidup-hidup? Namun Ye Feng mengabaikan nasihatnya. Ia menatap Arthur tajam. Bagaimana kau ingin bertarung? Melihat ini, Cheng Feier mengumpat dalam hati. Pria ini pasti akan berulah lagi. Mata Arthur dipenuhi niat membunuh. Ayo kita bertanding 3 kali. Asal kau bisa menang 1 kali, kau menang. Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Katakan padaku, kamu ingin berkompetisi di bidang apa? Arthur tersenyum sinis. Ayo kita adu menembak dulu. Jangan khawatir, kita akan mengirim orang dengan tembakan terburuk untuk bertanding denganmu. Orang-orang kita berdiri 50 meter dari sini. Kalau kamu bisa berdiri 10 meter dari sini. Ini tidak dianggap menindasmu, kan? Ye Feng mengangguk pelan. Lalu bagaimana kalau aku menang? Para anggota aliansi pembunuh Sirius tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Jelas, mereka menganggap kata-katanya konyol. Dia masih berpikir dia punya peluang menang melawan anggota aliansi pembunuh Sirius. Bukankah dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri? Bahkan para penjaga keamanan Golden Sub pun menundukkan kepala karena malu. Bos baru mereka ini sungguh tak kenal takut. Bahkan anggota paling elit dari kelompok keamanan Sub Emas pun tak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan orang-orang dari aliansi pembunuh Sirius. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Liu Fanghai dan para petinggi lainnya ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Sepertinya ada yang salah dengan IQ bos baru mereka. Di bawah kepemimpinan orang seperti itu, apakah kelompok keamanan Sub Emas akan hancur? Untungnya, Arthur kuat secara mental. Ia langsung mencibir dan menjawab, kalau kamu menang, aku dan saudara-saudaraku akan bergabung dengan Golden Sub Security tanpa syarat dan menandatangani kontrak 10 tahun. Liu Fanghai dan para petinggi perusahaan keamanan Sub Emas lainnya benar-benar tergoda. Jika orang-orang dari aliansi pembunuh Sirius benar-benar dapat menandatangani kontrak 10 tahun dengan mereka, kekuatan perusahaan keamanan Sub Emas akan sangat meningkat. Akan tetapi, ketika mereka memikirkan peluang bos Ye untuk menang, mereka hanya bisa menghela napas tak berdaya. Ini ditakdirkan menjadi harapan palsu. Liu Fanghai tidak mau menyerah dan langsung berdiri. Aku akan berjuang demi bos kita. Bagaimana? Sebelum Arthur sempat menjawab, Ye Feng menggelengkan kepalanya. Karena dia menantangku, kenapa kau ikut bersenang-senang? Minggir. Semua orang yang hadir merasa bahwa ia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika Liu Fanghai pergi, mungkin masih ada harapan. Baginya, itu sudah merupakan hasil terbaik jika dia tidak dipukuli. Jika kamu menang, apa yang kamu inginkan? Ye Feng bertanya lagi. Tak ada yang bisa dibanggakan jika aku mengalahkanmu. Anggap saja ini seperti memberi sedikit muka pada perusahaan keamanan Golden Sub. Arthur mencibir dan berbalik tersenyum pada Liu Fanghai. Tuan Liu, bolehkah aku meminjam lapangan tembakmu? Liu Fanghai mendesah tak berdaya. Ikut aku. Kelompok itu segera bergegas menuju lapangan tembak. Golden Sub Security Group menempati area yang luas, dan ada lapangan besar di belakang gedung utama. Selain lapangan tembak, terdapat juga hutan simulasi yang luas dan berbagai fasilitas latihan. Bisa dibilang, semuanya ada di sana. Rombongan itu segera tiba di lapangan tembak. Ada berbagai jenis pistol dan senapan yang bisa dipilih. Arthur langsung memanggil salah satu rekan setimnya. Fukuda, mainlah dengannya. Fukuda kemungkinan besar berasal dari Jepang. Ia tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,6 meter, dan tatapannya dingin. Mendengar perintah Arthur, ia langsung keluar tanpa sepatah kata pun. Alih-alih menggunakan pistol dari lapangan tembak, ia malah mengeluarkan pistol Colt M2000 dari pinggangnya. Tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat tangannya dan melepaskan 3 tembakan ke arah drone target yang berjarak 50 meter. Semua orang buru-buru melihat hasilnya dan kemudian menampakkan ekspresi terkejut. Dari 3 tembakan yang dilepaskan Fukuda, hanya 1 yang mengenai ring ke-9, dan 2 lainnya mengenai sasaran. Bahkan para penjaga keamanan Golden Sub pun tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Fukuda tidak membidik sama sekali tadi. Ia menembak berdasarkan ingatan ototnya, tetapi berhasil mengenai 2 cincin 10 dan 1 cincin 9. Jelaslah bahwa teknik senjata semacam ini telah melalui pelatihan yang sangat ketat dan telah diasah dalam pertempuran nyata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun para penjaga keamanan Golden Sub dapat mencapai lingkaran ke-10 dari jarak 50 meter, setidaknya setengah dari mereka tidak dapat melakukannya dengan santai seperti yang dilakukannya. Dengan kata lain, keahlian menembaknya setidaknya lebih baik daripada separuh penjaga keamanan Golden Sub. Lagi pula, Arthur pernah berkata bahwa keahlian menembak orang ini adalah yang terburuk di antara semuanya. Lalu seberapa kuat orang yang paling kuat? Arthur tersenyum puas.
Ia menoleh ke Ye Feng dan mengangkat dagunya. Giliranmu. Bab 954. Mengapa Anda begitu percaya diri? Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Ye Feng. Fukuda telah meraih 2 cincin 10 dan 1 cincin 9. Hasil ini sudah sangat luar biasa. Ia hanya akan dianggap menang jika ketiga tembakannya mengenai lingkaran ke-10. Tatapan Ye Feng menyapu deretan pistol di depannya, lalu dia berbalik dan bertanya pada Liu Fanghai, senjata mana yang lebih baik. Liu Fanghai hampir terjatuh dan menatapnya kosong. Kamu belum pernah bermain dengan senjata sebelumnya. Ye Feng terbatuk datar, kau seharusnya tahu situasi di daratan. Mereka punya kendali ketat atas hal-hal ini, tidak seperti kalian yang bisa seenaknya mengeluarkan senjata. Liu Fanghai dan para penjaga keamanan Golden Sub semuanya jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Ketika mereka melihat betapa percaya dirinya Ye Feng, mereka mengira bahwa dia benar-benar ahli dalam menggunakan senjata. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini belum pernah menyentuh senjata sebelumnya. Beraninya dia menantang aliansi pembunuh Sirius. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri ini? Mengapa kamu begitu percaya diri meski penampilanmu biasa saja? Mereka tak lagi punya harapan untuk bersaing. Mereka bisa menganggapnya seperti menemani putra mahkota belajar. Liu Fanghai melangkah maju dan mengambil pistol dari rak pistol. Ia berbalik dan menyerahkannya kepada Ye Feng. Beretta M92F ini punya recoil yang lebih kecil, jadi lebih mudah digunakan. Kemudian, ia mengajarkannya beberapa pengetahuan dasar, seperti cara mengaktifkan pengaman, cara menarik pelatuk, dan cara memegang senjata. Arthur dan yang lainnya merasa kecerdasan mereka telah dihina. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan orang yang bahkan belum pernah menyentuh senjata? Bahkan jika mereka menang pada akhirnya, itu akan menjadi penghinaan terbesar yang pernah diderita aliansi pembunuh Sirius. Fukuda menatap Arthur dengan ekspresi kesal seolah bertanya mengapa dia harus menanggung penghinaan ini. Arthur buru-buru menghindari tatapannya. Ia tak menyangka pria ini bahkan belum menyentuh pistol sebelumnya. Ia benar-benar ingin menangis. Cheng Feier langsung menutup mulutnya dan terkekeh. Memikirkan bagaimana ia bisa melihat pria ini mempermalukan dirinya sendiri, ia sangat menantikannya. Ye Feng belajar selama sekitar 5 menit sebelum mengangguk dengan percaya diri. Baiklah, aku sudah mempelajarinya. Wajah Liu Fanghai berkedut beberapa kali. Orang lain tidak berani mengatakan bahwa mereka tahu bahkan setelah berlatih selama beberapa bulan. Kamu baru mempelajarinya selama 5 menit dan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Rasanya ia hampir gila. Apakah orang ini dikirim oleh surga untuk menghukumnya? Tampaknya reputasi Golden Sub Security akan hancur di tangannya. Ye Feng membidik dan hendak menarik pelatuknya. Tunggu sebentar. Liu Fanghai tiba-tiba menyela, Arthur baru saja bilang kau bisa menembak dari jarak 10 meter. Ye Feng memelototinya dengan kesal. Kau meremehkanku. Dia menembak dari jarak 50 meter, kenapa aku harus menembak dari jarak 10 meter? Kau mengerti keadilan. Liu Fanghai ingin memutar bola matanya. Di saat seperti ini, kamu masih mau bersikap adil. Sudah cukup jika dia bisa mengenai sasaran pada jarak 10 meter pada tembakan pertamanya. Tidak ada harapan sama sekali pada jarak 50 meter. Namun, hasilnya tetap sama, jadi dia terlalu malas untuk bicara omong kosong. Ye Feng tidak memegang pistol dengan kedua tangan seperti yang diajarkannya. Ia meniru postur Fukuda, memegang pistol dengan satu tangan setinggi bahu. Semua orang menggelengkan kepala melihat adegan ini. Dia bahkan belum belajar berjalan, dan sudah ingin terbang. Meskipun hentakan Beretta M92F tidak terlalu kuat, tetap saja agak sulit bagi penembak pemula. Jika tidak memegangnya dengan erat, meleset dari sasaran hanyalah masalah kecil, dan pistolnya bahkan bisa terlempar. Liu Fanghai ingin mengingatkannya lagi, tetapi Ye Feng sudah menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. 3 tembakan terdengar. Tidak semua orang melihat drone itu karena hasilnya sudah diputuskan. Arthur mengangkat bahu tak berdaya dan berbalik menatap Liu Fanghai. Tuan Liu, kita sedang memberi sedikit muka pada Golden Sub Security dengan bersaing dengannya. Kita masih harus pergi ke perusahaan lain untuk memeriksanya, jadi kita pergi dulu. Liu Fanghai mendesah tak berdaya. Kalau begitu, aku doakan yang terbaik untukmu dalam menemukan perusahaan yang sesuai dengan seleramu. Padahal, kata-katanya itu omong kosong. Dengan kekuatan aliansi pembunuh Sirius, selama berita itu menyebar, banyak perusahaan keamanan akan memperebutkannya. Tidak peduli perusahaan mana yang dapat memperoleh bantuan dari orang-orang ini, kekuatan mereka akan mengalami lompatan kualitatif. Hilangnya bakat seperti itu tidak diragukan lagi merupakan kehilangan yang sangat besar. Namun, hasilnya sudah seperti ini. Tidak ada gunanya terus mengganggunya. Biarkan aku mengantar kalian pergi. Dia tersenyum pahit dan hendak mengirim Arthur dan yang lainnya keluar. Pada saat ini, Cheng Feier tiba-tiba berseru, sepertinya dia berhasil. Saat dia mengatakan ini, dia jelas sedikit ragu.
Semua orang menoleh. Mereka melihat di tengah drone yang ditabrak Ye Feng, ada sebuah titik seukuran jari kelingking. Kecurigaan terpancar di wajah semua orang. Apa yang sedang terjadi? Karena Ye Feng dan Fukuda tidak menyerang target yang sama, tidak terjadi kebingungan. Apakah drone itu rusak sebelumnya? Liu Fanghai tanpa sadar berpikir demikian dan segera menoleh ke arah staf yang bertugas di lapangan tembak. Staf itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, papan targetnya baru. Tidak mungkin rusak. Pikiran Liu Fanghai kacau. Karena papan targetnya baru, kenapa ada lubang tambahan di atasnya? Apakah Bos Ye benar-benar tepat sasaran tadi? Begitu pikiran ini muncul, dia langsung menolaknya. Tembakan pertama, dan dia berdiri sejauh 50 meter, dapat mengenai cincin ke-10. Lelucon macam apa ini? Dia telah menjadi prajurit selama bertahun-tahun dan telah menjalankan perusahaan keamanan selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang yang begitu jenius. Dia pertama kali menatap Ye Feng. Dia melihat ekspresi Ye Feng sangat tenang. Sepertinya dia belum mencapai ring ke-10. Kalau saja dia berhasil memukul cincin ke-10 pada pukulan pertamanya, dia mungkin akan melompat kegirangan. Periksa kamera pengawas. Dia segera memerintahkan orang yang bertanggung jawab di lapangan tembak. Ada kamera berkekuatan tinggi yang dipasang di dekat drone target. Semuanya akan jelas setelah menonton rekaman pengawasan. Staf itu bergegas pergi untuk memeriksa rekaman pengawasan drone Ye Feng. Liu Fanghai mengambil tablet dan mengklik tombol play. Cheng Feier, Arthur, dan yang lainnya juga berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Lalu, pupil semua orang langsung membesar. Sebuah peluru perlahan muncul di layar. Karena diputar dalam gerakan lambat, kecepatan pelurunya sangat lambat. Kemudian, peluru itu menggambar lintasan yang indah dan menembus drone sedikit demi sedikit. Seluruh lapangan tembak begitu hening hingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Ketika mereka melihat peluru itu tepat menembus sasaran, rambut semua orang berdiri tegak. Faktanya, jika mereka diizinkan menembak, sebagian besar orang yang hadir akan mampu mengenai sasaran. Tapi kejadian ini menimpa Ye Feng, sungguh tak dapat dipercaya. Bukankah orang ini baru pertama kali main pistol? Bagaimana mungkin dia langsung mengenai sasaran? Bukankah ini terlalu aneh? Akan tetapi, semua orang dengan cepat menemukan alasan yang hampir tidak masuk akal. Seharusnya, apakah itu hanya keberuntungan? Meskipun keberuntungannya sedikit di luar dugaan, tidak ada penjelasan yang lebih baik. Lagi pula, hanya ada satu lubang peluru di drone itu, artinya, Ye Feng hanya mengenai drone itu sekali. Dua tembakan lainnya mungkin meleset. Bab 955 bagaimana saya harus menjelaskan hal ini kepada Anda? Liu Fanghai hendak mematikan video ketika peluru lain muncul di kamera. Peluru ini hampir berada pada lintasan yang sama dengan peluru sebelumnya, perlahan mendekati drone. Semua orang yang hadir membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Dia sebenarnya tidak meleset dari sasaran. Melihat peluru mendekati drone, semua orang menahan napas, takut kalau napas itu akan meniup peluru keluar jalur. Lalu, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Peluru kedua mengenai lubang peluru dengan tepat, tidak meleset 1 mm pun. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan otak mereka sepertinya akan meledak. Adegan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jika dia ingin dua peluru masuk ke lubang yang sama pada saat yang sama, dia harus memastikan pistolnya tidak bergetar sama sekali. Sebagian besar orang yang hadir merasa sulit melakukan hal ini. Akan tetapi, orang yang masih pemula dalam bidang senjata api ini, yang bahkan tidak pernah bermain dengan senjata api selama sehari pun, telah melakukannya. Otak semua orang berhenti berfungsi secara normal, dan mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Pada saat ini, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Karena peluru ketiga muncul di kamera, peluru tersebut mempertahankan lintasan yang sama seperti dua peluru sebelumnya dan perlahan memasuki lubang peluru. Tetap saja tidak ada penyimpangan. Ini juga menjelaskan mengapa dia melepaskan 3 tembakan dan hanya meninggalkan lubang peluru. Itu tidak meleset, tetapi ketiga peluru itu memasuki lubang peluru yang sama. Semua orang menatap pemuda itu dengan linglung seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Untuk sesaat, lapangan tembak itu terasa sunyi senyap. Di bawah tatapan semua orang, Ye Feng mengangkat bahu acuh tak acuh. Sepertinya tidak terlalu sulit. Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar, dan wajah mereka berkedut gila-gilaan. Bukankah itu sangat sulit? Apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang sangat sulit? Setidaknya, sebagian besar dari mereka tidak bisa melakukannya. Bukankah ini sangat sulit? Ye Feng, bagaimana kau melakukannya? Cheng Feier adalah orang pertama yang bertanya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia juga telah menjalani pelatihan keras di tim keamanan dan berpikir bahwa keahlian menembaknya tidak buruk. Namun, jika dia melepaskan 3 tembakan berturut-turut, akan sulit bagi ketiga peluru untuk masuk ke lubang yang sama. Tidak. Bukannya sulit dilakukan,
tapi mustahil. Sekokoh apapun tangannya, ia tetaplah tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Mustahil baginya untuk tidak gemetar sedikit pun. Ye Feng menyentuh hidungnya. Sebenarnya sangat sederhana, ada 3 langkah utama. Langkah pertama adalah mengangkat pistol, langkah kedua adalah membidik, dan langkah ketiga adalah menarik pelatuk. Lalu, hilang. Ketika semua orang mendengar penjelasannya, mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Dia tampak telah mengatakan segalanya, tetapi di saat yang sama, dia tampak tidak mengatakan apapun. Semua orang tahu cara mengangkat pistol, membidik, dan menarik pelatuknya. Masalahnya, bagaimana mungkin mereka menembak 3 kali ke dalam satu lubang? Liu Fanghai menahan rasa terkejutnya dan berkata, Tuan Ye, apa Anda bercanda? Kalau tidak salah, Anda seharusnya sudah menerima pelatihan senjata api yang keras sejak kecil. Ini bukan sekadar latihan keras, Arthur juga menganalisis. Ini latihan yang sangat keras. Saya khawatir jumlah peluru yang ditembakkan setidaknya 100.000. Itulah standar latihannya. Fukuda juga menganalisis. Ini bukan hanya latihan senjata api. Anda juga membutuhkan latihan fisik yang sangat menyimpang. Kalau tidak, lengan Anda tidak akan begitu stabil. Seorang anggota aliansi pembunuh Sirius juga menganalisis, ini bukan hanya latihan fisik. Ini juga membutuhkan bakat yang luar biasa. Ini membutuhkan pemahaman cara menembak dan benar-benar menyatu dengan senjata api. Ye Feng mendengarkan analisis mereka dan memutar matanya. Bagaimana aku harus menjelaskannya padamu? Ini pertama kalinya bagiku. Perkataannya langsung dibantah oleh beberapa orang. Mustahil, sama sekali mustahil. Ini baru pertama kali main pistol, tapi levelmu sudah setinggi itu. Apa kau pikir kami semua bodoh? Kalau kamu bisa mencapai level ini bahkan saat baru pertama kali main pakai pistol, mending kita cari tahu aja dan bunuh diri. Benar. Bakat kami lumayan, dan kami bahkan sudah menjalani latihan yang keras. Kami tak berani bilang bisa mencapai level ini. Kalau kau bisa melampaui kami di percobaan pertama, mending kami mati saja. Beraninya kau berpura-pura jadi babi untuk memakan harimau. Keahlian menembakmu sangat bagus, tapi kau bilang ini pertama kalinya kau bermain dengan pistol. Hati nuranimu benar-benar terluka. Kalian masih berbohong kepada kami di saat seperti ini. Apa kalian benar-benar berpikir kami bodoh? Penonton jelas-jelas muak dengan sikapnya yang tidak jujur. Keahlian menembaknya jelas sangat bagus, tapi dia berpura-pura bodoh. Bukankah dia memperlakukan mereka seperti orang bodoh? Ye Feng benar-benar terdiam. Ia hanya bisa meminta bantuan Cheng Feier, bantu aku menjelaskan, ini benar-benar pertama kalinya aku bermain dengan pistol. Semua yang lain menoleh ke arah Cheng Feier, ingin mendengar apa yang dikatakannya. Cheng Feier buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Ye Feng cemas. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Bukankah kau punya semua informasiku? Cheng Feier menggeleng lebih cepat. Sekarang aku sadar informasi yang kita miliki tentangmu terlalu sedikit. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Awalnya dia mengira tim keamanan sudah mengetahui latar belakang orang ini. Namun, setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa dia tidak memahaminya sama sekali. Informasi tim keamanan menunjukkan bahwa pria ini berasal dari keluarga miskin. Sebelum kuliah, ia adalah orang biasa dan tidak pernah mengikuti pelatihan militer. Namun, jelas bahwa ia telah menjalani latihan intensitas tinggi sebelum ia bisa menguasai teknik senjata semacam itu. Itulah satu-satunya kemungkinan. Oleh karena itu, dia tidak lagi mempercayai informasi yang diberikan oleh tim keamanan. Dia lebih mempercayai matanya sendiri dan kecerdasan dasarnya. Bab 956 Beranikah Anda bersaing dengannya dalam menembak jitu? Ye Feng tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri meskipun dia punya 100 mulut. Siapa yang memintanya memiliki bakat sehebat itu, dan penampilannya sudah begitu mengejutkan sejak awal. Untungnya, Liu Fanghai datang menyelamatkannya. Arthur, sesuai perjanjian sebelumnya, jika kamu kalah dari Tuan Ye, kamu akan bergabung dengan Golden Sub Security secara gratis. Bukankah sudah waktunya untuk menghormati taruhannya? Kata-katanya segera menarik perhatian semua orang ke aliansi pembunuh Sirius. Arthur memang pernah berkata sebelumnya bahwa selama Ye Feng dapat memenangkan satu ronde, mereka akan bergabung dengan Golden Sub Security secara gratis dan menandatangani kontrak 10 tahun. Namun kini, Ye Feng telah memenangkan ronde ini dengan mudah. Tak hanya ketiga tembakannya mengenai lingkaran ke-10, ketiga pelurunya juga masuk ke lubang yang sama. Entah karena hasil akhir atau tingkat kesulitan teknisnya, hasilnya jauh lebih baik daripada 3 tembakan Fukuda. Tak diragukan lagi, ia menang. Para petinggi grup keamanan Sub Emas sangat gembira. Jika orang-orang dari aliansi pembunuh Sirius ini benar-benar bergabung, kekuatan grup keamanan Sub Emas mereka akan meningkat pesat. Arthur dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi jelek. Babak ini tidak dihitung,
kata Arthur tiba-tiba dengan wajah muram. Apa maksudmu itu tidak bisa dihitung? Apa kau mengingkari janjimu? Liu Fanghai langsung marah. Raut wajah Arthur semakin muram. Tadinya aku sudah bilang kalau dia menang, kita akan bergabung dengan Golden Sub Security, tapi dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, membuatku meremehkannya dan mengirim Fukuda, yang punya keahlian menembak paling buruk. Jadi, ronde ini tidak bisa dihitung. Semua orang merasa dia sedang berdalih. Meskipun Ye Feng memang menyembunyikan kekuatannya, kekalahan tetaplah kekalahan. Jika mereka benar-benar bertemu di medan perang, terlepas dari apakah musuh meremehkan mereka atau tidak, mereka hanya akan mati jika kalah. Liu Fanghai masih ingin berdebat, tetapi pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berkata, tidak apa-apa, karena ini kompetisi, kita harus meyakinkan mereka. Lalu, ia menoleh ke Arthur. Kirimkan orang yang paling jago menembak. Kita akan bertanding lagi. Dia begitu murah hati, yang membuat Arthur tampak picik. Wajahnya memerah, tetapi dia tetap melambaikan tangan kepada seorang pria di belakangnya. Li Qiang, pergilah bermain dengannya lagi. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berwajah oriental keluar. Hal yang paling menarik perhatian tentangnya adalah matanya. Dia mengenakan penutup mata hitam di mata kirinya, sementara mata kanannya bersinar seperti elang. Di punggungnya ada kotak hitam yang panjangnya sekitar 1 meter. Arthur meletakkan tangannya di bahu pria itu dan menatap Ye Feng dengan provokatif. Nama panggilan kakakku adalah Serigala Serakah. Dia jago menembak jitu. Beranikah kau bersaing dengannya? Ketika Liu Fanghai mendengar nama Serigala Serakah, raut wajahnya berubah. Kalau mau bertanding, ya bertanding saja dengan pistol dan senjata api. Tempatnya tidak sebesar ini. Sebenarnya, ini hanya alasan. Dia pernah mendengar tentang serigala rakus ini dan tahu betapa mengerikannya dia. Konon, orang ini jago menembak jitu. Ia pernah menembak kepala musuh dari jarak 2000 meter. Oleh karena itu, ia juga dijuluki Dewa Penembak Jitu. Petik 1. Kalau Ye Feng bertanding dengannya dalam pistol, dia mungkin punya peluang menang, tetapi kalau dalam pertandingan penembak jitu, dia pasti kalah. Arthur tahu dia sedang mencari alasan dan langsung mencibir. Karena kau tidak berani bersaing, lupakan saja. Kita tidak perlu membuang waktu lagi. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi bersama bawahannya. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba bertanya, selama aku mengalahkannya, apakah kamu akan bergabung dengan Golden Sub Security? Senyum aneh muncul di wajah setiap orang. Ingin mengalahkan Sniper God. Orang ini benar-benar berani menyombongkan diri. Pistol dan penembak jitu adalah dua konsep yang sangat berbeda. Hanya karena Anda jago menggunakan pistol, bukan berarti Anda bisa menggunakan penembak jitu. Arthur menahan tawa dan menatapnya. Benar. Selama kau bisa mengalahkannya, kita akan bergabung dengan Golden Sub Security tanpa syarat. Ye Feng merenung sejenak. Aku ingin menambahkan satu syarat lagi. Jika aku menang, kau harus menandatangani kontrak setidaknya selama 20 tahun. Liu Fanghai dan yang lainnya bingung harus tertawa atau menangis. Orang ini benar-benar berani berkata begitu. Kontrak 20 tahun hampir sama saja dengan menjual dirinya sendiri. Arthur mengangguk tanpa ragu. Oke, asal kau menang, kami akan menandatangani kontrak 20 tahun denganmu. Bohong kalau Liu Fanghai dan petinggi Golden Sub Security lainnya tidak tergoda. Jika Arthur dan orang-orangnya benar-benar dapat bekerja untuk Golden Sub Security selama 20 tahun, mereka yakin dapat menjadikan Golden Sub Security sebagai perusahaan keamanan terkuat di Asia. Namun, harapan ini jelas agak tipis. Bisakah Ye Feng mengalahkan Dewa Penembak Jitu Li Qiang? Mereka hanya bisa berharap akan adanya keajaiban. Kalau begitu aku tidak keberatan. Ayo kita mulai. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia melirik Li Qiang seolah tidak terjadi apa-apa. Li Qiang berjalan mendekat tanpa berkata apa-apa. Ia membuka kotak hitam di belakangnya, memperlihatkan sebuah senapan runduk yang luar biasa indah. Kemudian, ia mulai merakitnya dengan cepat. Liu Fanghai segera menjelaskan kepada Ye Feng, ini adalah senapan runduk baret M82A1, senapan runduk kaliber besar, jangkauan maksimumnya adalah 1800 meter. Ye Feng mendengarkan ocehannya, pikirannya melayang ke awan. Ia tidak berencana menjadi penembak jitu, pengetahuan ini tidak berguna baginya. Li Qiang segera menyelesaikan perakitan senapan runduk dan menoleh ke arah Arthur. Tempat latihan Golden Sub hanya berjarak sekitar 1000 meter. Mustahil baginya untuk mencapai jangkauan maksimum senapan runduk. Jelas ia tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Arthur berpikir sejenak dan mengambil cangkang kosong dari tanah. Liu Fanghai dan yang lainnya menatapnya dengan bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Arthur lalu menjelaskan kepada mereka, nanti aku akan pasang peluru ini di kepalaku. Li Qiang akan menembak dari jarak 1 kilometer. Kalau kita tidak bisa mengenai pelurunya, kita akan kalah.
Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka langsung tercengang. Ini mempertaruhkan nyawanya. Meskipun 1000 meter tidak terlalu jauh bagi seorang penembak jitu, terutama bagi dewa penembak jitu seperti Li Qiang, itu bukan masalah. Namun, selongsong pelurunya sangat kecil. Jika terjadi sedikit penyimpangan, kemungkinan besar ia akan tertembak di kepala. Arthur, kenapa kamu tidak mempertimbangkannya lagi? Kurasa itu terlalu berbahaya. Liu Fanghai ingin menyampaikan beberapa nasihat. Kompetisi tetaplah kompetisi. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Sudah diputuskan. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Arthur mengangkat tangannya untuk menyela. Kemudian, ia membenturkan tinjunya dengan Li Qiang dan berjalan sejauh mungkin. Li Qiang tidak mengatakan sepatah kata pun dan menemukan titik tinggi untuk berbaring, diam menunggu kedatangan Arthur. Jantung semua orang mulai berdebar kencang. Ini terlalu seru, kan? Bab 957 tidak ada yang akan menertawakanmu jika kau kalah dari Sniper God. Petugas lapangan tembak telah membawa teropong dan membagikan satu kepada semua orang. Semua orang melihat melalui teropong dan melihat Arthur mengendarai jeep ke tepi jurang. Lalu, ia melompat keluar dari jeep dan berjalan ke dinding. Ia berbalik dan mengacungkan jempol sebelum meletakkan peluru di atas kepalanya. Semua orang melihat cangkang itu melalui teropong dan hanya dapat melihat sebuah titik kecil. Sulit untuk mengenai peluru secara akurat dari jarak yang begitu jauh. Di samping Arthur, ada staf lapangan tembak yang merekam dengan kamera berkecepatan tinggi. Video tersebut akan dikirimkan ke tablet Liu Fanghai. Bisakah kamu memukulnya? Liu Fanghai mengalihkan pandangan dan menoleh ke arah seorang anggota keamanan Golden Sub. Anggota ini adalah penembak jitu terbaik di Golden Sub Security, tetapi setelah mendengar pertanyaannya, ia langsung menggelengkan kepala. Saya hanya 30% yakin. Semua orang terdiam. Peluang keberhasilan sebesar 30% berarti setidaknya ada 70% peluang untuk gagal. Dan konsekuensi dari kehilangan itu sungguh tidak terbayangkan. Semua orang memandang Li Qiang. Ia berbaring di depan senapan runduk, mata kanannya yang tersisa menatap teropong sejenak. Lalu, ia mengambil debu dari tanah dan melemparkannya ke udara. Pada saat itu, ada angin sepoi-sepoi yang langsung meniup debu. Li Qiang tampaknya memiliki pemahaman umum mengenai situasi dan terus menatap ruang lingkupnya. Semua orang yang hadir mulai merasa gugup terhadapnya, dan telapak tangan mereka dipenuhi keringat. Kalau saja mereka seperti ini, orang bisa bayangkan betapa besar tekanan psikologis yang dialami Li Qiang. Ye Feng terus memperhatikan gerakannya. Ia tampak mulai mengatur napasnya, jarinya menekan pelatuk dengan kuat, dan ia tidak terlihat terlalu gugup. Namun, keringat di dahinya menunjukkan bahwa ia sangat gugup saat itu. Bang! Tepat saat semua orang begitu gugup hingga mereka hampir tidak bisa bernapas, Li Qiang tiba-tiba menarik pelatuknya, dan semua orang melihat dengan teropong. Arthur masih berdiri di sana tanpa cedera, dan selongsong peluru di kepalanya telah hilang. Dinding di belakangnya berlubang besar, dan debu masih mengepul. Liu Fanghai buru-buru membuka rekaman CCTV dan memutarnya dalam gerakan lambat. Semua orang berkerumun. Kemudian, sebuah peluru menyerempet kepala Arthur, menghancurkan selongsong peluru dan menciptakan lubang besar di dinding di belakangnya. Dengan kekuatan sebesar itu, jika saja meleset, seluruh kepala Arthur pasti akan hancur. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Yang mengejutkan adalah keahlian menembak Li Qiang. Ia mampu menembak selongsong peluru dengan akurat dari jarak lebih dari 1000 meter. Ia benar-benar sesuai dengan gelar, Dewa Penembak Jitu. Keberanian Arthur lah yang membuat mereka takut. Ia bahkan tak berkedip saat peluru terlempar. Aliansi pembunuh Sirius sesuai dengan reputasinya. Suasana hening untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah menggema di seluruh lapangan tembak. Para penjaga keamanan Golden Sub sebelumnya tidak yakin dengan aliansi pembunuh Sirius, tetapi sekarang mereka telah sepenuhnya ditaklukkan oleh kekuatan pihak lain. Mereka memang punya modal untuk bersikap sombong. Saat itu, Arthur sudah mengemudi kembali. Ia bertabrakan dengan Li Qiang, lalu berjalan menghampiri. Bagaimana? Apa kau yakin? Jelas dia bertanya pada Ye Feng. Semua orang terdiam. Apalagi Ye Feng, mereka pun yakin. Bagi orang-orang seperti mereka yang menjilati darah di pisau mereka, segala sesuatu dikatakan dengan kekuatan. Kekuatan adalah modal untuk menjadi sombong. Keahlian menembaknya sungguh luar biasa. Ia tak punya pilihan selain menerimanya. Ye Feng pun mengangguk. Keahlian menembakmu sangat bagus, kau sesuai dengan julukanmu, Dewa Penembak Jitu. Arthur tersenyum bangga. Kamu boleh mengaku kalah sekarang. Tidak akan ada yang menertawakanmu jika kamu kalah dari Sniper God. Semua orang setuju dengannya. Kalah dari Sniper God bukan lelucon. Bahkan sebuah kehormatan. Di masa mendatang, jika Anda keluar dan membanggakan bahwa Anda telah dikalahkan oleh Sniper God, orang-orang akan memandang Anda tinggi. Aku akui dia memang sangat kuat, tapi aku tetap ingin mencobanya. Kata-kata Ye Feng menggemparkan dunia.
Semua orang yang hadir menatapnya dengan linglung, bertanya-tanya apakah orang ini sudah gila. Li Qiang telah memperlihatkan kekuatan yang begitu dahsyat, dan dia benar-benar berani mencobanya. Liu Fanghai merasa harus berdiri dan menghentikannya. Tuan Ye, saya pikir. Aku tidak ingin kau berpikir. Aku ingin aku sendiri yang berpikir. Ye Feng langsung memotongnya. Kurasa aku bisa mencobanya. Liu Fanghai terdiam. Bos barunya benar-benar keras kepala. Arthur langsung tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menantikan penampilanmu. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung menoleh ke arah keamanan sup emas. Siapa yang mau jadi targetku? Mendengar kata-katanya, para penjaga keamanan Golden Soup menatap ke langit dan berpura-pura tidak mendengarnya. Lelucon macam apa ini? Menjadi targetnya. Apa bedanya itu dengan mencari kematian? Ye Feng bertanya beberapa kali, tetapi tidak ada yang maju. Ini sangat canggung. Tepat saat ia merasa sedikit malu, Cheng Feier tiba-tiba angkat bicara. Apa kau benar-benar percaya diri? Ye Feng langsung terbatuk kering. Mungkin, benarkah? Mendengar jawabannya, Cheng Feier buru-buru mundur. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa menoleh menatap Liu Fanghai, Liu tua. Liu Fanghai tiba-tiba menggigil. Tuan Ye, hati saya sedang tidak baik. Sebaiknya Anda cari orang lain. Ye Feng menariknya kembali dengan niat jahat. Jangan khawatir, ini akan berakhir begitu kau menutup matamu. Liu Fanghai terus berjuang. Tuan Ye, saya ingin mengundurkan diri. Kita bicarakan itu nanti setelah selesai. Ye Feng mengirimnya ke jeep tanpa penjelasan apapun dan memasukkan selongsong peluru ke tangannya. Liu tua, kau bisa melakukannya. Mobil jeep itu mulai melaju, dan Liu tua menoleh ke belakang ke arah semua orang seakan-akan ia sedang melihat rekan-rekannya untuk terakhir kalinya. Para penjaga keamanan Golden Soup tiba-tiba merasakan kesedihan saat mereka mengucapkan selamat tinggal sambil berlinang air mata. Liu tua, pergilah dulu. Kami akan menjaga keluargamu dengan baik. Liu tua, jangan khawatir. Kita akan membuat keamanan sup emas lebih besar dan lebih kuat. Liu tua, berdirilah teguh. Jangan mempermalukan keamanan sup emas kita. Liu tua, tutup matamu. Kau akan mati dengan tenang. Setelah mengantar Liu Fanghai pergi, Ye Feng berbalik dan berjalan ke arah Li Qiang. Bolehkah aku meminjam senjatamu? Li Qiang meliriknya sekilas. Kau tahu cara menggunakannya? Ye Feng menyeringai. Ajari aku. Semua yang hadir terdiam. Untungnya, Liu Fanghai sudah dituju. Kalau dia masih di sini, dia pasti akan menangis dan bertanya, kakak, apa kau mempermainkanku? Anda akan pergi ke medan perang, dan Anda bahkan tidak tahu cara menggunakan senjata. Semua orang memandang Liu Fanghai dengan rasa iba. Tampaknya Liu tua benar-benar tidak akan kembali kali ini. Li Qiang harus mengajarinya beberapa operasi dasar secara pribadi. Bab 958 pria ini dewa, benarkah? Setelah sekitar 5 menit, Ye Feng memberi isyarat, oke. Baiklah, aku sudah mempelajarinya. Wajah dingin Li Qiang berkedut, dan dia harus bangkit dan berjalan pergi. Ye Feng melihat melalui teropong bahwa Liu Fanghai memiliki selongsong peluru di kepalanya. Ia sudah berdiri di tempat Arthur berdiri. Melihat wajahnya yang sedih, mereka yang tidak tahu apa-apa akan mengira bahwa dia akan dieksekusi. Namun, semua orang merasa bahwa ini tidak jauh berbeda dengan dieksekusi. Seorang penembak jitu yang terampil harus mempertimbangkan banyak faktor. Ia harus memiliki pemahaman yang jelas tentang arah angin dan kelembapan udara, serta kualitas psikologis yang lebih tinggi. Namun, Ye Feng jelas tidak tahu apa-apa tentang ini. Hasilnya sudah diputuskan. Semua orang berdebar kencang. Mereka hanya berharap dia bisa segera mengakhirinya. Ye Feng menatap lingkup itu sejenak sebelum dia tiba-tiba melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang. Tiba-tiba dia mengeluarkan kain hitam dari sakunya dan menutupi matanya. Arthur menatap Ye Feng dengan linglung, lalu bergumam pada dirinya sendiri, dia. Apa yang dia lakukan? Li Qiang juga menelan ludahnya dengan susah payah dan menjawab dengan ragu, dia ingin, tembakan buta. Saat menjadi tentara bayaran, mereka sering berpindah-pindah di malam hari, yang sangat memengaruhi penglihatan mereka. Karena itu, ia juga berlatih menembak secara membabi buta. Terus terang saja, setelah mengetahui lokasi secara kasar, ia akan mengandalkan intuisi penembak jitu untuk menembak. Namun, hasil latihannya belum ideal. Latihannya sudah cukup baik baginya untuk mengenai sasaran dengan akurat 2 atau 3 kali dari 10 kali. Saat ini, ia belum bisa menggunakannya dalam pertarungan sungguhan. Dan Ye Feng benar-benar berani menutup matanya dan menembak peluru dari jarak 1000 meter. Semua orang yang hadir menatapnya dengan mulut ternganga. Bukankah lelucon ini terlalu besar? Untungnya, Liu Fanghai terlalu jauh dan tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Kalau tidak, dia pasti akan mengompol karena takut, kan? Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia sudah memasuki kondisi di mana ia melupakan segalanya.
Alasan dia menutup matanya bukanlah untuk pamer, tetapi untuk mencegah gangguan. Melalui pengamatannya tadi, dia telah mengunci posisi selongsong peluru dan terus memperbesarnya dalam pikirannya. Pada saat ini, jarinya berada di pelatuk, dan terasa seolah-olah dia terhubung dengan penembak jitu itu melalui darah. Semua suara dan gambar di sekitarnya telah diisolasi olehnya. Seolah-olah ia telah memasuki ruang yang ia ciptakan sendiri. Pada saat ini, bang! Dia menarik pelatuknya tanpa ragu, dan peluru pun melesat keluar. Liu Fanghai sangat gugup saat ini. Setiap menit dan detiknya bisa dibilang siksaan. Dia sebenarnya bisa menolaknya. Jika dia bersikeras, Ye Feng tidak akan memaksanya. Namun, dia benar-benar berharap dapat menang dan mempertahankan orang-orang dari aliansi pembunuh Sirius untuk memperkuat keamanan Sub Emas. Terlebih lagi, setelah Ye Feng membeli Golden Sub Security, ia mempercayai para petinggi seperti mereka. Ia sangat tersentuh dan tak tega menolaknya. Yang lebih penting lagi, karena beberapa alasan, dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap pemuda ini yang baru dikenalnya kurang dari 2 jam. Namun, saat dia berdiri di sana, dia tidak dapat menahan perasaan gugup. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Arthur. Dia benar-benar bisa menjaga ekspresinya tetap datar. Dia benar-benar orang yang kejam. Pendek kata, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran liar dan dia tidak bisa berhenti sedetik pun. Ada manfaatnya, yaitu kegugupannya tampaknya sedikit berkurang. Pada saat ini, embusan angin tiba-tiba bersiul melewati kepalanya. Suara tabrakan yang jelas terdengar di atas kepalanya, diikuti ledakan di belakangnya. Suara angin, tabrakan, dan ledakan terjadi hampir bersamaan. Reaksinya tertunda beberapa detik dan telinganya berdengung sebelum ia perlahan-lahan sadar kembali. Dia menoleh ke belakang dengan pandangan kosong dan melihat bahwa lubang yang dibuat Li Qiang sedikit lebih dalam. Dia memukulnya. Dia benar-benar memukulnya. Setelah Liu Fanghai sadar kembali, matanya terbelalak tak percaya. Orang ini sungguh saleh. Setelah seruan itu, rasa gembira karena selamat dari bencana melonjak ke dalam hatinya. Ia langsung berteriak kegirangan, dia kena. Pada saat yang sama, orang-orang yang mengamati hasil tersebut dengan teropong juga tercengang. Mereka lebih tahu daripada Liu Fanghai bagaimana Ye Feng menembakkan peluru ini, jadi mereka tertegun untuk waktu yang lama. Orang ini menggunakan kain hitam untuk menutup matanya dan menembak, tetapi dia benar-benar mengenainya. Apakah ini benar-benar bukan film fantasi? Terutama orang-orang dari aliansi pembunuh Sirius, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka memandang Ye Feng seolah-olah dia bukan manusia. Mereka sedang melihat dewa. Tembakan buta dari jarak 1 kilometer sebenarnya dapat mengenai selongsong peluru kecil. Li Qiang bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia berlatih 100 tahun lagi, dia mungkin tidak akan bisa mencapai level ini. Kinerja pihak lain telah sepenuhnya menumbangkan pemahamannya. Pada saat ini, Ye Feng perlahan melepas kain hitam yang menutupi matanya. Melihat ekspresi bingung mereka, ia langsung bertanya dengan bingung, ada apa? Apa aku meleset? Seharusnya tidak. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka kembali sadar. Tuan Ye, apakah Anda manusia atau hantu? Tanya Arthur lebih dulu. Lelaki yang tadinya bisa tetap tenang meski peluru menyerempet kepalanya, kini suaranya bergetar hebat. Tuan Ye, apakah Anda masih menerima murid? Wajah Li Qiang tampak saleh, seolah-olah dia sedang menyembah dewa. Pria ini, yang dikenal sebagai dewa penembak jitu, tengah memberikan penghormatan kepada dewa di dalam hatinya. Ye Feng, apa kau curang? Wajah Cheng Feier juga dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun Ye Feng telah memberinya banyak kejutan sebelumnya, kali ini, kejutan itu benar-benar mengubah pemahamannya. Tak perlu dikatakan, yang lain semua memandang Ye Feng seolah-olah dia adalah monster. Apakah pria ini seorang dewa? Bab 959. Apakah kamu yakin bisa menguji kekuatanku yang sebenarnya? Liu Fanghai segera mengemudikan jeepnya kembali. Begitu keluar dari mobil, ia bergegas menghampiri Ye Feng dengan penuh semangat. Tuan Ye, bukankah Anda luar biasa? Anda benar-benar berhasil. Saya, Liu Tua, sangat mengagumi Anda. Dapat dilihat bahwa kata-katanya datang dari lubuk hatinya. Semua orang bisa memahami perasaannya, karena mereka juga bersemangat seperti dirinya. Mereka sepenuhnya ditaklukkan oleh Ye Feng. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampaknya lemah ini benar-benar mampu menggunakan teknik senjatanya hingga mencapai puncak kesempurnaan. Saudara Liu, apakah kamu tahu bagaimana dia menembak tadi? Wajah Cheng Feier memancarkan kelicikan saat dia langsung bertanya. Bagaimana dia menembak? Liu Fanghai bingung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menembak? Bukankah itu hanya membidik dan menarik pelatuk? Cheng Feier menutup mulutnya dan tertawa. Dia menembak dengan mata tertutup. Senyum di wajah Liu Fanghai membeku. Kemudian, ia merasa kakinya lemas dan hampir berlutut di tanah. Dia menembaknya dengan mata tertutup, mata tertutup. Melihatnya seperti itu, semua yang hadir tertawa terbahak-bahak.
Liu Fanghai menatap Ye Feng dengan linglung. Tuan Ye, apakah Anda mempermainkan hidup saya? Untungnya, dia berada jauh dan tidak bisa melihat dengan jelas. Jika dia tahu Ye Feng menembak dengan mata tertutup, dia mungkin akan langsung mengompol. Ye Feng tersenyum dan menepuk bahunya. Kamu baik-baik saja, kan? Tidak ada sehelai rambut pun yang hilang. Liu Fanghai menatapnya dengan linglung, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Sudah cukup mengejutkan bahwa orang ini dapat mengenai peluru dari jarak 1000 meter. Keahlian menembak seperti ini dapat disamakan dengan dewa penembak Jitu Liqiang. Sekarang setelah dia mendengar bahwa pihak lain telah menembak dengan mata tertutup, ini benar-benar membalikkan pemahamannya tentang keahlian menembak. Apakah orang ini benar-benar manusia? Saat itu, Arthur perlahan berjalan di depan Ye Feng. Tuan Ye, saya belum pernah mendengar keahlian menembak Anda. Saya tarik kembali kata-kata saya yang tidak sopan. Jika Anda tidak keberatan, kami, Aliansi Pembunuh Sirius, bersedia bergabung dengan keamanan Sub Emas dan melayani Anda. Para petinggi Golden Sub Security baru saja pulih dari keterkejutan mereka. Mendengar kata-katanya, mereka sangat gembira. Dengan penambahan Sirius Assassin Alliance, kekuatan Golden Sub Security Company pasti akan melonjak. Ye Feng juga tersenyum. Ia berinisiatif mengulurkan tangan. Atas nama Golden Sub Security, saya menyambut Aliansi Pembunuh Sirius. Arthur berjabat tangan dengannya atas nama Aliansi Pembunuh Sirius. Meskipun kita sudah memutuskan untuk bergabung dengan Golden Sub Security, aku tetap ingin menyelesaikan taruhan ini. Semua yang hadir bingung. Karena mereka sudah bergabung, apakah masih perlu melanjutkan taruhan ini? Arthur tampaknya menyadari kebingungan semua orang dan langsung menjelaskan sambil tersenyum, kekuatan Tuan Ye hari ini benar-benar telah mengubah pemahaman kita, jadi saya ingin melihat berapa banyak kejutan lagi yang bisa dia berikan kepada kita. Termasuk para penjaga keamanan Golden Sub, mereka juga menatap Ye Feng dengan penuh semangat. Sejujurnya, mereka juga ingin tahu seberapa besar kekuatan yang dapat ditunjukkan bos baru mereka. Ye Feng menyentuh hidungnya. Kau yakin bisa menguji kekuatanku yang sebenarnya? Kata-katanya agak arogan. Pihak lain adalah yang terkuat di dunia tentara bayaran. Jika orang biasa berani mengatakan hal seperti itu, mereka mungkin akan mati tanpa tahu bagaimana mereka mati. Namun, ketika Ye Feng mengucapkan kata-kata ini, mereka hampir tidak bisa menerimanya. Lagi pula, keahlian menembak yang ia tunjukkan sebelumnya memang telah membunuh semua orang yang hadir. Ekspresi Arthur kembali ke ekspresi arogannya yang semula. Tuan Ye, saya akui keahlian menembak Anda memang lebih baik daripada kami semua, tetapi Anda mungkin tidak sebanding dengan kami jika dibandingkan dengan keahlian lainnya. Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Lalu, apa lagi yang ingin kau ikuti? Arthur kembali menatap area hutan simulasi di belakangnya. Area hutan itu sepenuhnya dimodelkan menyerupai hutan hujan tropis dan mencakup area seluas setidaknya beberapa hektar. Di tempat seperti kota judi di mana setiap jengkal tanah bernilai emas, kekuatan Golden Sub Security dapat dilihat dari fakta bahwa terdapat kawasan hutan seperti itu. Babak kedua kita akan menjadi kompetisi kemampuan pengintaian dan kontra pengintaian, kata Arthur sambil mengeluarkan 2 pistol. Kita masing-masing akan menyembunyikan pistol di hutan. Kita diperbolehkan memasang jebakan untuk membingungkan pihak lain. Pihak pertama yang menemukan pistol pihak lain menang. Setelah Ye Feng mendengar ini, bibirnya melengkung. Menarik. Bagaimana dengan taruhannya? Arthur melemparkan pistol kepadanya. Kalau aku menang, kontrak 20 tahun itu akan diubah menjadi 1 tahun. Aku akan pertimbangkan lagi kalau mau membuat janji temu setelah 1 tahun. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Kalau begitu, kalau aku menang, kontrakmu akan diperpanjang menjadi 30 tahun. Semua orang tercengang ketika mendengar taruhannya. Kontrak 30 tahun. Bukankah ini terlalu berlebihan? Arthur sudah berusia 30-an. Jika dia menandatangani kontrak 30 tahun, dia akan berusia 60-an. Sama saja dengan menjual dirinya sendiri. Arthur tersenyum percaya diri. Tidak masalah. Jelasnya, dia tidak menyangka akan kalah. Sekalipun Ye Feng telah memperlihatkan teknik senjata yang hebat, dan dia sangat terkesan, namun, dalam hal pengintaian dan kontra pengintaian, pihak lawan mungkin tidak pandai melakukannya. Adapun aliansi pembunuh Sirius, mereka telah mengumpulkan pengalaman melalui berbagai cobaan hidup dan mati. Bagaimana mungkin seorang tuan muda yang belum pernah berada di medan perang sungguhan bisa dibandingkan dengan mereka? Keduanya kemudian pergi ke gudang Golden Sub Security untuk mencari peralatan yang mereka butuhkan. Sebelum mereka pergi, Liu Fanghai menggantungkan 2 kamera olahraga di bahu mereka untuk memantau pergerakan mereka di hutan. Tujuannya agar orang lain dapat menonton dengan lebih mudah. Setelah semuanya siap, keduanya pun bertepuk tangan dan berjalan menuju hutan simulasi. Liu Fanghai, Cheng Feier, dan yang lainnya menatap punggung kedua orang itu saat mereka perlahan berjalan menjauh, dan mereka samar-samar menantikannya. Menurutmu siapa yang akan memenangkan ronde ini? Perlukah aku bertanya? Tentu saja Arthur. Lagi pula,
dia seorang pembunuh, dan sudah biasa baginya berada di hutan. Aku juga berpikir begitu. Meskipun keahlian menembak Tuan Ye bagus, dia terbiasa hidup seperti raja. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Arthur? Lalu menurutmu butuh berapa lama bagi Arthur untuk menemukan apa yang disembunyikan Tuan Ye? Saya kira setengah jam. Saya kira 20 menit. Bab 960 Jangan bicara omong kosong. Siapa istri bosmu? Liu Fanghai membawa Cheng Feier, Golden Soup, dan anggota Sirius Assassin Alliance ke ruang tunggu. Longe ini sangat besar, cukup menampung lebih dari 200 orang. Di dinding ruang tunggu, terdapat layar besar. Gambar-gambar yang diambil Ye Feng dan Arthur dengan kamera mereka dapat diproyeksikan ke layar secara langsung. Nona Cheng, silakan duduk di sini. Liu Fanghai membawa Cheng Feier ke baris pertama dan menunjuk ke tengah. Tentu saja, Cheng Feier tahu bahwa kursi ini jelas untuk orang dengan status tertinggi. Ia buru-buru melambaikan tangannya. Kamu duduk di sana saja. Aku akan cari tempat duduk lain saja. Namun, Liu Fanghai bersikeras. Bagaimana caranya? Tuan Ye sekarang adalah bos Golden Soup Security, jadi Anda adalah bos wanita kami. Kursi itu paling cocok untuk Anda. Wajah cantik Cheng Feier langsung memerah sampai ke telinganya. Kau, jangan bicara omong kosong. Siapa bos wanitamu? Aku bukan pacarnya. Liu Fanghai ini jelas salah paham, mengira dia pacar Ye Feng. Namun, Liu Fanghai menunjukkan senyum, aku mengerti. Tidak apa-apa. Kota judi tidak seperti di daratan. Budaya kita lebih terbuka. Raja judi punya beberapa selir, dan semuanya memiliki arti yang sama. Cheng Feier benar-benar gila sekarang. Kenapa dia menyebut selir lagi? Dia ingin dia menjadi selir Ye Feng. Dia mungkin juga membunuhnya. Dia menolak beberapa kali lagi, tetapi karena Liu Fanghai dan sekelompok eksekutif Golden Soup Security bersikeras, dia tidak punya pilihan selain duduk di kursi itu. Liu Fanghai dan sekelompok petinggi terlalu menghormatinya, sehingga dia merasa seperti sedang duduk dalam posisi yang sulit. Dia tahu bahwa alasan orang-orang ini begitu menghormatinya adalah karena Ye Feng. Dia juga mendapat manfaat darinya. Namun sejujurnya, dia sama sekali tidak ingin menikmati kejayaan ini. Setelah dia duduk, yang lain pun ikut duduk dan mulai memperhatikan pemandangan dua orang di hutan itu. Seperti yang diharapkan dari wakil komandan aliansi pembunuh Sirius, Arthur memasuki hutan seperti ikan di air, tanpa meninggalkan jejak. Sebaliknya, Ye Feng tampak seperti sedang berlibur. Ia berjalan-jalan santai. Sesekali ia mencabuti rumput dan mengamatinya cukup lama. Dia tidak tampak datang ke sini untuk berkompetisi, tetapi lebih seperti datang ke sini untuk memetik tanaman herbal. Liu Fanghai tiba-tiba merasa sakit kepala. Ia menoleh ke arah Cheng Feier. Nona Cheng, apakah Tuan Ye punya pengalaman sebelumnya dalam investigasi dan kontra-investigasi? Cheng Feier memutar matanya. Mana mungkin aku tahu? Aku tidak mengenalnya. Liu Fanghai tidak berani bertanya lebih lanjut. Namun menurutnya, Ye Feng telah meninggalkan terlalu banyak jejak di sepanjang perjalanan. Sangat mudah bagi orang lain untuk melacaknya. Ini merupakan hal yang sangat tabu dalam pelatihan anti pengintaian. Namun, orang ini masih belum menyadarinya. Setelah memetik beberapa obat sebentar, ia bahkan menemukan pohon dan buang air kecil di atasnya sebelum pergi. Cheng Feier buru-buru mengalihkan pandangannya, mengumpat dalam hati. Apa bajingan ini tidak tahu kalau ada wanita yang mengawasinya? Dia melakukannya dengan sengaja, dia pasti melakukannya. Para anggota aliansi pembunuh Sirius sudah tertawa puas. Di mata mereka, penampilan Ye Feng saat ini adalah seorang amatir. Dengan begitu banyak jejak yang tertinggal, Arthur dapat dengan mudah melacaknya. Tampaknya mereka akan memenangkan ronde ini. Di sisi lain, para penjaga keamanan Golden Soup semuanya putus asa. Bukankah bos kita agak terlalu santai? Ya, bukankah kita harus lebih berhati-hati saat melakukan PK pada pembunuh bayaran tingkat atas seperti Arthur? Sudah berakhir. Kita pasti akan kalah di babak ini. Dia meninggalkan begitu banyak kekurangan. Siapapun yang punya pengalaman investigasi bisa dengan mudah melacaknya. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang ini masih bisa mengendalikan diri. Kalau bukan karena Ye Feng bos mereka, mereka pasti sudah mulai mengumpat. Arthur jauh lebih berpengalaman. Dia membuat banyak jejak palsu di sepanjang jalan untuk membingungkan lawannya. Akhirnya, ia menemukan tempat yang sangat tersembunyi dan menggali lubang dengan sekop insinyur. Ia mengubur pistolnya di sana dan dengan hati-hati menutupinya dengan tanah, tanpa meninggalkan jejak. Kalau saja mereka tidak mengawasi selama ini, mereka tidak akan menemukan ada sesuatu yang terkubur di sini. Arthur tidak pergi terburu-buru. Sebaliknya, ia mulai membuat jebakan. Dia sangat terampil dalam memasang perangkap, yang membuat semua orang yang hadir terkesima. Perlu diketahui bahwa orang terlemah yang hadir adalah seorang pelopor. Bahkan Cheng Feier telah menerima pelatihan yang sangat ketat di tim keamanan.
Memasang perangkap adalah hal yang biasa bagi mereka. Namun jika dibandingkan dengan Arthur, itu tidak ada apa-apanya. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh bayaran kelas atas. Hanya metode pemasangan jebakannya saja sudah butuh banyak belajar. Liu Fanghai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Para petinggi Golden Soup lainnya juga mengangguk setuju. Benar. Sekalipun kita mengirimkan bawahan kita yang paling elit, aku khawatir kita tidak akan sebanding dengan mereka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aliansi pembunuh Sirius biasanya berurusan dengan urusan berdarah, jadi kita tidak bisa dibandingkan dalam hal ini. Di sisi lain, bukankah bos Ye kita terlalu kekanak-kanakan? Ini sama sekali tidak terlihat seperti kompetisi. Lebih mirip liburan. Jika kita kalah di babak ini, kontrak anggota aliansi pembunuh Sirius akan dikurangi menjadi 1 tahun. Aku tidak sabar untuk bersaing demi bos Ye. Kalaupun kalah, aku tidak akan kalah telak, kan? Meskipun penampilan Ye Feng dalam kompetisi senjata sangat memukau, mereka semua yakin. Akan tetapi, kinerja dalam pengintaian dan anti-pengintaian terlalu amatir. Mereka tak lagi punya harapan untuk pertandingan ini. Mereka hanya berharap tidak kalah telak. Akan tetapi, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Langkah Ye Feng selanjutnya benar-benar melampaui definisi mereka tentang amatir. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia menggali lubang di bawah pohon besar, melemparkan pistolnya ke dalamnya, menguburnya di tanah, dan bahkan menginjaknya beberapa kali. Dan kemudian, dia tidak melakukan apapun lagi. Hanya itu saja. Semua orang yang hadir saling memandang, kepala mereka penuh dengan tanda tanya. Bahkan orang yang paling amatir pun tidak akan mampu melakukan hal seperti itu, bukan? Ini sungguh bodohnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.